Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi praktikum algoritma pemrograman, di mana materi yang akan saya bahas ini yaitu array satu dimensi dan for. Kita akan langsung saja masuk ke dalam dua materi ini, yaitu array dan for-nya, karena kedua materi ini saling berhubungan. Oke, kita langsung saja masuk ke daftar isinya, yaitu yang pertama pengubahan tampilan program, yang kedua perhitungan manual, yang ketiga desain programnya dalam bentuk array satu dimensi, dan yang keempat membangun logika. Kita masuk yang poin pertama, yaitu mengubah tampilan program. Kalau pada materi sebelumnya yaitu if, kita bisa lihat bahwa tampilan programnya seperti ini. Kalau kita lihat kurang menarik ya, kurang rapi, dan kurang bagus juga. Maka bagaimana kalau kita ubah tampilannya menjadi seperti ini? Jauh lebih baik dibandingkan tampilan seperti ini ya. Oke, kita di sini ada teks indeks prestasi kumulatif mahasiswa, ada label, ada name mahasiswa, kemudian text box, label, text box. Kemudian ada tombol input data mata kuliah. Kemudian data mata kuliah di sini nanti digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan di sini. Saat tombol ini diproses, maka nanti akan tampil mahasiswa dengan name sekian atas nama siapa, memiliki IP kumulatif sebesar berapa, dan grade nilainya berapa. Oke, ini untuk kalau mengubah tampilannya, maka yang pertama kita akan masuk dulu di dalam bagian body. Di sini seperti biasa kita buatkan kerangka HTML-nya. Kemudian di dalam sini maka kita tuliskan terlebih dahulu tabel line center, bordernya 1 pixel. Dalam tabel ini ada tr dan td. Nah, setelah ini dituliskan, kalian bisa menuliskan terlebih dahulu, maka kita akan fokus ke dalam titik-titik ini. Oke, selanjutnya dalam titik-titik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu seperti ini. H1 align center, indeks prestasi kumulatif mahasiswa, kemudian ada tabel kembali, ada titik-titik kembali. Sama juga dengan di kotak biru ini ya, sama juga ya, tabel, titik-titik, dan yang terakhir titik-titik juga. Oke, kita pecah lagi, kita fokus di kotak berwarna orange ini. Setelah ini kita buatkan, bisa dituliskan terlebih dahulu, kalian bisa stop, lalu menuliskan codingnya. Selanjutnya kita masuk ke sini, mengisikan titik-titik tersebut. Dalam titik-titik ini yang pertama bisa kalian tuliskan seperti berikut, yaitu label name mahasiswa beserta inputannya dan nama mahasiswa beserta inputannya. Yang berikutnya yaitu nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan nilai mata kuliah. Oke, kalian bisa stop, kalian tuliskan. Kalau sudah, kita lanjut yang di kotak biru. Di sini pada titik-titik ini bisa kalian tuliskan seperti berikut: mata kuliah, SKS, nilai, kemudian ada data-data, label mata kuliah, label SKS, dan label nilai. Dan yang terakhir yaitu tampilan hasil prosesnya. Kalian bisa tuliskan dulu. Kalau sudah, kita lanjut. Ini untuk HTML pada bagian body yang lengkap, mana kalian bisa mengecek lagi apa yang sudah kalian tuliskan, apakah sudah sesuai atau belum. Kalian uji cobakan dulu apakah tampilannya sudah sesuai. Kita cek di sini selanjutnya, yaitu perhitungan manual.
Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan perhitungan manualnya, di mana ada NIM, nama, mata kuliahnya apa, SKS setiap mata kuliah itu berapa, nilai akhir mata kuliah tersebut berapa, indeks prestasi mata kuliah itu berapa. Dari sini baru bisa kita cari jumlah SKS-nya dan jumlah indeks prestasinya. Dari jumlah indeks prestasi dan jumlah SKS, maka akan selanjutnya kita dapat mendapatkan indeks prestasi kumulatif dari semester tersebut beserta grade nilainya. Ini untuk perhitungan manualnya. Oke, desain program untuk array satu dimensi. Yang pertama, yaitu terdapat NIM dan nama, kemudian terdapat nama mata kuliah, SKS mata kuliah, nilai mata kuliah, dan IP mata kuliah. Maka kalau sebelumnya kita banyak deklarasikan variabel, di sini karena kita menggunakan array satu dimensi, maka jauh lebih ringkas, yaitu dimana var mata kuliahnya berbentuk array, SKS, nilai, dan IP masing-masing berbentuk array. Kemudian ada var index, ini nanti kita pergunakan dalam pengisian mata kuliah, SKS, dan nilai. Var index sama dengan 0, karena array pasti dimulai dari 0. Sedangkan outputnya ini ada IPK, kemudian ada total nilai dan total SKS, serta grade. Maka variabel yang kita buat yaitu total nilai, total SKS, IPK, dan grade. Oke, kalau sudah, kita akan masuk dalam membangun logika, di mana kita akan fokus di bagian script. Di sini sudah kita deklarasikan variabelnya seperti tadi, MK berbentuk array, SKS, nilai, dan IP. Indeks 0, total nilai, total SKS, IPK, dan grade. Maka yang selanjutnya kita fokuskan adalah pembuatan function. Function apa saja yang kita perlukan? Oke, kita lihat pada tampilan yang pertama, di mana di sini ada inputan NIM dan nama, kemudian ada inputan nama mata kuliah, SKS, dan nilai mata kuliah. Lalu ada tombolnya. Di sini pada saat diklik atau on klik input data, maka dia akan memanggil function apa. Oke, berarti di sini kita akan buatkan function input data. Function input data ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah, SKS, dan nilai ke dalam array. Prosesnya, masukkan nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Pada saat tombol ditekan, maka data dimasukkan ke dalam array sesuai datanya. Yang berikutnya, kosongkan text box mata kuliah, SKS, dan nilai. Indeks akan bertambah agar data pada array tidak menumpuk. Kita pergunakan dalam bentuk indeks plus plus. Yang terakhir yaitu tampilkan data array. Oke, kita buatkan function input datanya. Masukkan nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Kemudian pada saat tombol ditekan, maka data akan dimasukkan ke dalam array sesuai datanya. Maka di sini MK pada indeks, karena tadi indeksnya yaitu 0, MK pada indeks ke 0, maka dokumen getElementById txt mk.value. Berikutnya sama juga, SKS pada indeks ke 0 dan nilai pada indeks ke 0. Maka data-data tersebut akan masuk ke dalam array MK, SKS, dan nilai. Kemudian teks pada program akan kita kosongkan, yaitu dengan cara dokumen getElementById, ID textbooknya apa, .value sama dengan petik-petik. Ini akan kita bersihkan datanya, sehingga data yang kita tuliskan akan kosong. Dan yang terakhir yaitu tampilkan data array yang kita masukkan. Dokumen getElementById label mk.innerHTML plus sama dengan mk pada indeks ke sekian. Karena ini indeks pertama, indeks yang pertama kali yaitu 0, maka MK pada indeks ke 0, SKS pada indeks ke 0, dan nilai pada indeks ke 0. Maka function ini selesai,
Maka yang terakhir yaitu indeks plus plus, artinya nilai indeks yang awalnya 0 karena di plus plus akan menjadi 1. Maka ketika function ini dipanggil, maka MK pada indeks ke-1, SKS pada indeks ke-1, dan nilai pada indeks ke-1. Dan begitu seterusnya. Tiap kali function ini dipanggil, maka nilai indeks akan bertambah. Oke, dituliskan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masuk pada tampilan yang kedua. Pada bagian proses, on-click proses. Ini akan memanggil function apa? Oke. Nah, di sini pada saat on-click akan memanggil function proses atau main program sebagai function utama. Lalu proses program yang akan dibuat, ambil name dan nama, ambil data array, nilai dan SKS, hitung IP tiap mata kuliah dengan rumus IP sama dengan SKS dikali nilai. Yang keempat, hitung total IP dan total SKS seluruh mata kuliah. Hitung IPK dengan rumus IPK sama dengan total IP dan total SKS. Yang keenam, cari grade nilai dengan melihat hasil nilai IPK. Dan yang terakhir yaitu tampilkan data-data yang telah diproses. Nah, dari sini, karena tadi pertama kali ya pada materi yang sebelumnya ada function ambil data, ini kita kosongkan aja karena di sini cuma mengambil name dan nama saja. Ini langsung masuk ke dalam main program. Kemudian ambil data array, nilai, dan SKS. Yang ketiga, hitung IP tiap mata kuliah dengan rumus IP sama dengan SKS dan nilai. Ini pada poin 3, hitung IP. Kemudian hitung total ini pada poin 4. Hitung IPK pada poin 5 dan cek grade pada poin 6. Tampil data ini pada poin 7. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah function yang pertama tadi, input data. Berarti 7. Kemudian selanjutnya, kita fokus pada function main program ini. Dimana yang pertama adalah ambil name dan nama mahasiswa. Kemudian fokus dalam total IP. Total IP kita lihat di sini karena kita menggunakan array, maka perulangannya seperti berikut. For variabel var i sama dengan 0, i itu pasti 0. Kemudian i kurang dari nilai dot length, artinya panjang nilainya, i plus plus. Maka di sini ip pada indeks ke i sama dengan nilai pada indeks ke i dikali SKS pada indeks ke i. Oke, di sini kita bisa lihat contohnya. Karena menggunakan array, maka sifatnya lebih dinamis. Beda dengan materi pada if sebelumnya, di mana kita harus menentukan variabel mata kuliahnya. Kalau di sini bebas, kita bisa mengisikan mata kuliah, SKS dan nilainya sesuai kebutuhan kita. Oke, kita lihat di sini. Function total IP var i sama dengan 0, i kurang dari nilai dot length. Nilai dot length, panjang nilainya berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Selama variabel i, selama 0 ini kurang dari 6, maka i akan bertambah. Kita cek yang pertama, IP pada indeks ke i, karena i masih 0, IP pada indeks ke 0 sama dengan nilai pada indeks ke 0 dikali SKS pada indeks ke 0. Kita lihat di sini, karena ini adalah karena array dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. IP indeks ke 0 ini didapat dari nilai indeks ke 0 yaitu 4 dikali SKS pada indeks ke 0, 3. 3 kali 4, 12. Maka IP pada indeks ke 0 itu sama dengan 12. Berikutnya, maka I++, maka IP pada indeks ke 1 sama dengan
nilai pada indeks ke-1 dikali SKS pada indeks ke-1, yaitu 3,5 dikalikan 4. Nah, maka terus dia akan terus berulang sampai indeks tersebut habis, sampai indeks ke-5, yaitu 3,5 dikalikan 3. Maka IP pada indeks ke-0 sampai indeks ke-5 sama dengan, maka dapat dari tiap data ini. Itu yang dimaksud dengan proses for looping. Jadi kita tidak perlu menuliskan IP kurung kotak 0 sama dengan SKS kurung kotak 0 dikalikan nilai kurung kotak 0. IP kurung kotak 1 SKS kurung kotak 1 dikali nilai kurung kotak 1 dan seterusnya. Karena menggunakan for jadi lebih ringkas. Begitu pula dengan hitung total. Di sini nilai total sama dengan hitung total IP. Berikutnya total SKS, hitung total SKS. Karena IP tadi sudah dapat nilainya, maka di sini dilakukan adalah var total sama dengan 0. Kita akan deklarasikan variabel total sama dengan 0 sebagai penampung nilai perhitungannya. Maka di sini for selama variabel i sama dengan 0, i kurang data array.length, karena di sini data array didapat dari array IP ataupun SKS. Maka di sini selama perulangan total plus sama dengan data array pada indeks ke i. Di sini artinya total sama dengan total plus data array pada indeks ke i. Karena i sama dengan 0, data array ke 0. Begitu pula nanti saat perulangan berlanjut, data array pada indeks ke 1 dan seterusnya. Setelah total ini didapat, maka return total. Maka nilai total akan bertambah. Karena bertambah terus sampai perulangan selesai, maka dan totalnya akan didapat. Misalkan sebagai contohnya, data array ini adalah seperti ini, maka pertama 3, total sama dengan 3. Kemudian berulang ke indeks ke-1, maka total sama dengan 3 ditambahkan 4, 12. 3 tambah 4, 7. Maka berlanjut lagi ke sini, total karena sudah 7, 7 ditambah 2, 9. Dan seterusnya sampai selesai. Karena di sini tidak saya tampilkan IP-nya ya, harusnya di sini ya. Nilai perkalian itu akan ditambahkan seluruhnya. Begitu pula dengan SKS, berarti ya 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Maka total nilai dan total SKS akan didapatkan dari hitung total ini. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya hitung IPK, grade dan tampil data. Ini function ini sama saja seperti materi sebelumnya, itu if. Nah, dari sini kita cek hasilnya, yaitu seperti berikut. Hasil programnya, name-nya sekian, nama mahasiswanya siapa, mata kuliah, masukkan nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan nilai mata kuliah. Saat diklik, data ini akan masuk ke sini. Maka kita ulangi lagi, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Kita klik, maka masuk ke sini. Jadi dinamis. Dapat kita ubah-ubah berapa jumlah mata kuliahnya. Kemudian, kalau sudah dirasa cukup, kita klik proses, maka akan tampil seperti berikut. Mahasiswa dengan NIM sekian, atas nama mahasiswanya, memiliki IP kumulatif sebesar sekian, grade nilainya adalah sekian. Baik, sekian untuk materi for dan array satu dimensi. Untuk perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.